Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami. Mudah-mudahan untuk di kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya teman-teman. Baik teman-teman, di kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk memperbaiki kulkas satu pintu yang bermerek Sanyo ya teman-teman. Dimana untuk kendala atau kerusakan daripada kulkas ini ialah ketika kulkas hidup tapi untuk bagian dalamnya tidak mau dingin ya teman-teman. Walaupun kulkas posisinya hidup dan lampu menyala, tapi di bagian freezernya ini atau evaporatornya sama sekali tidak mengeluarkan hawa dingin-dingin sama sekali, apalagi pembekuan ya. Dingin saja tidak keluar, apalagi pembekuan. Setelah kita lakukan pengecekan di bagian freezernya ini ya teman-teman, nampaknya tidak ada kebocoran. Terlihat dari fisiknya masih bagus di bagian freezernya, tanpa cacat, tanpa luka, dan tidak ada keluar cairan seperti oli. Oke, dan kita lanjut cek di bagian kompresornya ya teman-teman. Ini di bagian kondensornya atau pipa tekannya ini juga tidak terasa panas. Seharusnya jika kulkas yang normal, jika gasnya bekerja, maka di bagian pipa tekan ini terasa panas. Dan untuk kulkas ini sama sekali tidak ya teman-teman. Dan juga kita lihat pada ampernya sangat kecil. Oke, coba kita bongkar saja di bagian pipa hisapnya ini atau pipa pengisian. Ternyata tidak ada sisa-sisa gas sama sekali ya teman-teman di bagian pipa pengisiannya ini. Ini ada dua kemungkinan ya teman-teman yang mengakibatkan kulkas seperti ini tidak keluar gas ketika pipa hisap kita potong. Ini bisa jadi gasnya habis, yang pertama ya. Dan untuk yang kedua, bisa jadi gasnya buntu di bagian filternya ini. Dan coba kita potong di bagian pipa tekannya. Benar teman-teman, ternyata gasnya buntu di bagian pipa tekan ini atau di bagian kondensornya. Kemungkinan kendalanya di bagian filter yang buntu. Mungkin ada kotoran tersumbat di bagian filternya atau di bagian pipa kapilernya yang menuju ke evaporatornya. Oke teman-teman, kita habiskan terlebih dahulu untuk sisa-sisa gasnya ini. Nanti kita akan coba untuk mengganti filternya, sekaligus kita akan memasang kondensornya karena kemungkinan adanya kebuntuan ini yang disebabkan oleh naiknya oli yang dipicu karena adanya kebocoran di bagian kondensornya. Oke teman-teman, kita lepas terlebih dahulu untuk bagian filternya ini. Dan nanti setelah kita pelepasan filter ini, lalu kita lakukan pemasangan untuk kondensornya dan kita letakkan di bagian belakang dari kulkas ini. Oke teman-teman, sudah terlepas di bagian filternya, lalu kita akan pasangkan kondensornya di belakang kulkas ini. Sebelum kita lakukan pemasangan, kita lubangin terlebih dahulu di bagian bodi kulkas untuk pengait daripada kondensor nanti.
Baik teman-teman, sudah kita lakukan pengelasan di bagian out daripada kondensor menuju ke filternya ini ya, sudah kita las. Dan juga kita sudah lakukan pengelasan di bagian pipa out daripada kompresor yang menuju ke input kondensornya. Oke teman-teman, diyakin sudah benar-benar rapat untuk pengelasannya. Saatnya kita lakukan pemvakuman. Kita tunggu sampai benar-benar di bagian pipa filter ini atau pipa kapiler ini benar-benar sudah tidak ada gelembungnya. Baik, sudah tidak keluar gelembung udaranya. Saatnya kita lakukan pengisian di bagian gasnya ini. Kita buka di bagian keran daripada manifold ini ya teman-teman, untuk melakukan pengisian daripada gas pendinginnya. Nah, kita biarkan terlebih dahulu supaya sisa-sisa udara yang masih terjebak di bagian sirkulasi kulkas ini keluar dari pipa kapiler kecil ini ya teman-teman. Oke teman-teman, dirasa sudah cukup. Kita rapatkan menggunakan tang, kita capit saja. Oke, sudah cukup, kita rapatkan langsung dan kita tunggu saja sampai benar-benar dingin di bagian freezernya ya. Dan coba kita raba di bagian pipa tekannya atau di bagian kondensornya ini. Jika sudah terasa panas, ini menandakan untuk bagian gasnya sudah bekerja ya teman-teman. Sudah tidak ada kebuntuan lagi. Oke teman-teman, tinggal tunggu sejenak sampai benar-benar merata untuk gasnya dan di bagian kondensornya, sampai benar-benar keseluruhannya panas. Dan kita tunggu saja sampai kulkasnya benar-benar dingin, dan kita isi dengan tekanan di bagian manifoldnya ini 10 psi ya teman-teman. Biasanya kita isi sampai batas 10 psi saja sudah cukup. Kita biarkan jarum manifoldnya sampai turun di angka 10 psi. Baik teman-teman, sudah turun di bagian jarum manifoldnya, sudah hampir 10 psi. Ini nampaknya sudah cukup. Dan coba kita akan lihat di bagian freezernya apakah sudah membeku. Alhamdulillah sudah dingin ya teman-teman, sudah beku. Ini untuk bagian freezernya nampak salju ya, bunga-bunga esnya. Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya, dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.